Halimah segera berangkat bersama Abu Kabsyah mengendari ontanya. Tetapi saat itu nih adik-adik, onta yang ditunggangi pertama kali oleh Halimah tiba-tiba saja langsung sehat, langsung semangat, jalannya pun langsung cepat. Sehingga Halimah kaget, Abu Kabsyah kaget. Saat itu ketika sedang bermain, Nabi Muhammad ditutup matanya. Tiba saja ada dua makhluk terbang di atas langit. Wahai ummah, sesungguhnya Muhammad telah ditangkap oleh dua orang makhluk. Maka malaikat ini menangkap Muhammad dan membalingkan Nabi Muhammad kecil di atas batu. Saat itu nih adik-adik, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka adik-adikku dimanapun kalian berada. Semoga adik-adikku semuanya tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tetap dalam keadaan sehat. Nah adik-adikku, ketemu lagi nih bareng Kak Fauzan tentunya di program Teladan Anak Soleh, yaitu program yang menceritakan tentang kisah perjalanan para nabi dan rasul. Dan pada saat ini adik-adik, Kak Fauzan telah ditemani nih oleh adik-adik dari SD IKU Al-Bahjah Pusat. Dan insya Allah adik-adikku di rumah, pada pertemuan kali ini Kak Fauzan akan menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Halimatus Sa'diyah, ibu susuan Nabi, menuju kota Mekah untuk mencari bayi yang bisa diasuhnya. Nah adik-adikku, ini yang di depan Habib nih udah siap mendengarkan kisahnya? Siap. Baik, kisah bermula ketika Halimatus Sa'diyah berbicara kepada suaminya yang bernama Abu Kabsyah. Wahai suamiku, marilah kita ikut tetangga-tetangga kita untuk kita ikut melakukan perjalanan bersama mereka ke kota Mekah. Maka saat itu suaminya bersiap-siap dan mengeluarkan onta mereka satu-satunya yang sudah sangat tua renta. Jadi punya onta tapi udah tua nih adik-adik. Kemudian dipersiapkan segalanya. Tetapi saat itu rombongan tetangga-tetangga Halimah sudah melakukan perjalanan mereka ke kota Mekah. Sehingga Halimah pun ditinggal sendirian di kota Thaif. Gak lama Siti Halimah menyusul nih adik-adik. Tapi sayang, onta yang dikendarai oleh Halimah dan Abu Kabsyah tidak dapat melakukan perjalanan semestinya. Sangat lambat sekali. Sehingga rombongan tetangga Halimah sudah sampai di kota Mekah. Apa yang terjadi? Halimah baru keluar dari gerbang kota Thaif, tetangganya sudah sampai di kota Mekah. Pada saat itu tetangga Halimah langsung menyebar ke kota Mekah, mencari bayi-bayi yang dapat diasuh di kota Thaif sehingga mereka mendapatkan upah setiap bulannya dari orang tua si bayi tadi. Maka Halimah masih dalam di pertengahan perjalanan. Tiba saja ketika Halimah dan Abu Kabsyah suaminya sampai di gerbang kota Mekah nih adik-adik. Ketika sore-sore itu, saat itu tetangga Halimah udah mulai ke arah pulang. Bersiap-siap dengan bayi-bayi mereka untuk membawa bayi itu ke kota Thaif. Halimah, kemana saja engkau? Sesungguhnya kami telah membawa seluruh bayi-bayi dari kota Mekah. Kami izin mau berangkat duluan Halimah. Maka rombongan tetangga tadi berangkat duluan. Halimah pun sendirian lagi-lagi di kota Mekah. Wahai istriku, kata Abu Kabsyah,
Sepertinya sudah tidak ada bayi lagi di kota ini. Sepertinya semua bayi telah diambil oleh tetangga kita. Tidak suamiku, kita harus usaha dulu mencari bayi tadi. Maka diketoklah saat pintu orang-orang Mekah oleh Halimah. Ketika ditanya apakah di rumah ini ada bayi yang dapat kami asuh, sayang sekali jawabannya, kami belum mempunyai bayi. Diketok lagi di rumah tetangga sampingnya, sayang sekali bayi kami telah diasuh oleh warga Taif yang telah datang beberapa saat yang lalu. Kemudian saat itu Halimah dalam keputusasaannya, sayup-sayupnya adik-adikku mendengar tangisan seorang bayi. Suamiku, sepertinya masih ada bayi di Mekah ini. Mari kita ikuti. Maka dicarilah rumah yang di dalamnya ada bayi tadi yang menangis. Sehingga sampailah Halimah di rumah Abdul Muthalib, pemimpin kota Mekah. Ketika diketok pintunya nih adik-adik, dan dibukakan pintu, saat itu keluarlah Aminah. Siapa? Aku adalah Halimatus Sa'diyah dari Taif. Aku datang ke rumah ini ingin bertanya, apakah betul di dalam rumah ini ada seorang bayi? Iya, ada. Tunggu sebentar, kata Aminah ibunda Nabi. Maka dikeluarkan Nabi kita Muhammad yang masih bayi. Kemudian Siti Halimah melihatnya. Pertama kali Halimah melihat bayi tersebut, wajah bayi tersebut yaitu baginda Nabi, langsung jatuh cinta Siti Halimah terhadap bayi tersebut. Allah kasih rasa kasih sayang yang begitu sangat di dalam hati Halimah terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai tuan putri, bolehkah kami mengasuh bayi ini? Sebenarnya tadi ada beberapa wanita Taif datang ke rumah kami. Tetapi setelah mengetahui bayi kami ini sudah tidak mempunyai ayah, seorang yatim, maka mereka langsung menolaknya. Tetapi apakah engkau mau mengasuh bayi ini yang sudah tidak memiliki ayah? Iya, kami tidak apa-apa. Kami, inilah jalan kami satu-satunya. Mungkin saja inilah bayi terakhir yang ada di kota Mekah. Maka saat itu Halimah langsung mengasuh baginda Nabi. Walaupun baginda Nabi lahir dalam keadaan yatim. Artinya tidak ada yang dapat membiayai Halimah ketika Halimah akan mengasuh Nabi Muhammad di kota Taif. Singkat kisah nih adik-adik, Halimah segera berangkat bersama Abu Kabsyah mengendari ontanya. Tetapi saat itu nih adik-adik, onta yang ditunggangi pertama kali oleh Halimah tiba-tiba saja langsung sehat, langsung semangat, jalannya pun langsung cepat. Sehingga Halimah kaget, Abu Kabsyah kaget. Halimah pun berkata, wahai suamiku, mungkin onta ini tahu bahwasanya anak ini akan menjadi orang yang mulia. Nah adik-adikku, bagaimana ya kisah pengasuhan Siti Halimah di kota Taif? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Nah adik-adikku, masih dengan Kak Fauzan tentunya di acara Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah adik-adikku, ketika Halimah naik ke atas punggung ontanya yang sudah tua, tiba saja ontanya langsung semangat dan langsung sehat kembali dan melakukan perjalanan yang sangat cepat. Sehingga Halimah bingung apa yang telah terjadi terhadap ontanya tadi. Maka jalannya cepat nih adik-adik. Sehingga dikatakan dalam kisah bahwasanya tetangga-tetangga Halimah masih di tengah perjalanan. Halimah pun akhirnya menyusulnya. Wahai suamiku,
Sepertinya itu rombongan tetangga kita. Maka ketika naik onta Halimah menyusul rombongan. Halimah berkata, wahai tetanggaku, mohon maaf, kami akan berangkat dan sampai duluan. Tetangganya kaget. Ya Allah, ternyata Halimah ontanya sangat semangat. Dan kisah ini pun berlanjut. Kendaraan Halimah sampai duluan di kota Mekah. Ketika itu Halimah tidak menemukan makanan di dalam rumahnya. Maka ketika sampai Taif di malam hari, Halimah, Abu Kabsyah, dan Nabi Muhammad yang masih bayi pun istirahat di malam itu. Keesokan paginya nih adik-adik, yang menjadi suatu keajaiban yang luar biasa, Halimah membuka kedua matanya dan mencari mana suaminya. Di samping Halimah ada bayi Muhammad SAW. Di mana suamiku? Maka dicari suaminya. Ternyata suaminya sedang masak di dapur. Maka Halimah kaget nih adik-adik. Masak apa suamiku? Padahal tidak ada bahan makanan yang dapat dimasak. Wahai suamiku Abu Kabsyah, engkau sedang masak apa? Wahai istriku, sesungguhnya aku sedang memasak susu kambing. Karena sesungguhnya di pagi hari ini aku temukan kambing-kambing kita dalam keadaan gemuk dan banyak air susu kambingnya. Maka Halimah heran dan membuka pintu halamannya. Seketika itu melihat rumput-rumput yang kemarin pagi dilihatnya dalam keadaan kering, tetapi pada pagi hari ini dilihatnya semua rumput berwarna hijau. Semua kambing Halimah sedang merumput di padang rumput tadi, sehingga semuanya gemuk dan banyak mengeluarkan air susu kambing. Halimah pun berkata, mungkin ini adalah keajaiban karena aku mengasuh seorang anak yatim yang bernama Muhammad. Singkat kisah, Nabi Muhammad tumbuh bersama anak-anak asuhan kota Taif yang lain. Karena semua tetangga kan merawat satu orang anak asuh. Tetapi semua anak-anak balita itu tumbuh sedemikian sehatnya, Nabi Muhammad lebih cepat pertumbuhannya. Di mana anak-anak lain tingginya masih segini, Nabi Muhammad tingginya udah segini. Nabi Muhammad lebih sehat, lebih bugar, dan tentunya Nabi kita Muhammad adalah Nabi yang paling ganteng. Ya, maka Nabi Muhammad saat itu bermain-main dengan teman sebayanya, sehingga Nabi Muhammad naik ke atas bukit-bukit di kota Taif yang udaranya segar dan rumputnya berwarna hijau. Saat itu ketika sedang bermain, Nabi Muhammad ditutup matanya. Tiba saja ada dua makhluk terbang di atas langit. Dua makhluk ini bercakap-cakap dan berkata, wahai temanku malaikat, apakah betul ini anak yang kita cari selama ini? Iya, ini anak yang telah diperintahkan Allah untuk segera kita ambil dan kita bawa. Betul yang ini anaknya? Iya, yang itu, yang di tengah itu. Maka dua makhluk ini nih adik-adik terbang di atas langit, memutari langit kota Taif, sehingga makhluk ini turun dan membentangkan kedua sayapnya. Kedua makhluk ini adalah malaikat Jibril dan juga malaikat Mikail. Maka teman-teman Nabi Muhammad yang matanya tidak ditutup nih adik-adik, melihat dua makhluk bersayap ini pun berlari-lari. Karena dipikirnya ini makhluk yang datang dari luar angkasa. Wah, siapa ini? Maka mereka pun lari. Tetapi Nabi Muhammad tetap diam di tempat itu dan tidak berbuat apa-apa. Anak-anak tadi lari. Wahai Umi, wahai Ummah, sesungguhnya Muhammad telah ditangkap oleh dua orang makhluk. Maka malaikat ini menangkap Muhammad dan membalingkan Nabi Muhammad kecil di atas batu. Saat itu nih adik-adik, Nabi Muhammad dibelah dadanya. Dada Nabi Muhammad dibelah nih adik-adik. Tetapi tidak ada darah yang keluar. Tidak ada rasa sakit. Dan dikeluarkanlah hati Habibina Muhammad.
Kemudian hati Nabi Muhammad nih adik-adik dicuci dengan air zam-zam. Fayudkhiluhu bil ilmi wal hilmi wal yaqin. Kemudian hati Nabi diisi dengan keimanan kepada Allah, dengan ilmu dan dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Sehingga dimasukkan kembali hati Nabi kita Muhammad yang saat itu berusia 4 tahun dan diusapkan kembali. Ketika diusap tidak ada bekas jahitan dan tidak ada rasa sakit ataupun luka. Maka dua makhluk ini terbang kembali ke atas langit dan meninggalkan Muhammad kecil seorang diri. Apa yang terjadi dengan Nabi Muhammad? Apakah Nabi Muhammad selamat dari pembelahan dada ini? Kalau mau tahu nih adik-adik, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu. Ya adik-adikku, tentunya masih dengan Kak Fauzan di acara Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu. Maka saat itu nih adik-adik, Halimah pun segera mendatangi bukit yang terdapat Nabi Muhammad di situ. Ketika itu Halimah menemukan Nabi Muhammad sedang dalam keadaan terkulai. Wajahnya pusat, wajahnya pucat putih. Kemudian Nabi Muhammad dalam keadaan lemas. Maka Halimah pun langsung melihat Nabi Muhammad. Tetapi saat itu Nabi Muhammad langsung tidak sadarkan diri. Maka ketika Nabi Muhammad melihat keadaan dan sembuh dari pingsannya, Nabi Muhammad sadar bahwasanya dirinya telah berada di Mekah. Saat itu Halimah langsung memulangkan Nabi Muhammad kecil karena takut kenapa dengan Nabi Muhammad. Maka wahai Aminah, kata Halimah, Aminah, sesungguhnya aku mungkin merasa cukup telah mengasuh Muhammad selama 4 tahun lamanya. Maka aku Halimah akan memulangkan Muhammad kepada engkau sebagai ibu kandungnya. Mulai saat itu Nabi Muhammad tidak diasuh lagi oleh Siti Halimah. Dan ketahuilah nih adik-adikku, Siti Halimah adalah ibu susuan Nabi yang pertama. Nabi Muhammad juga mempunyai ibu susuan lain yang bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Siapa Thuwaibah al-Aslamiyah? Thuwaibah al-Aslamiyah dulunya nih adik-adik adalah budak wanita daripada Abu Lahab. Adik-adik tahu nggak siapa Abu Lahab? Abu Lahab itu adalah paman Nabi Muhammad. Ya, paman seayah Nabi Muhammad. Abu Lahab mempunyai istri bernama Hindun. Saat itu, ya, ketika kisah Nabi Muhammad lahir, ya, 12 Rabiul Awal, malam itu Abdul Muthalib mencari seorang bidan yang bernama Syafa'. Maka berita tentang akan melahirkannya Aminah pun sampai kepada Abu Lahab sebagai paman Nabi. Maka Abu Lahab dari rumahnya di malam 12 Rabiul Awal itu berkata kepada Thuwaibah, wahai Thuwaibah, pergilah engkau ke rumah Aminah, tolonglah ia, mungkin ia butuh pertolongan. Dan cari tahulah siapa bakal keponakanku, apakah seorang putra atau seorang putri. Maka di malam itu, malam Senin, malam 12 Rabiul Awal, saat itu larilah Thuwaibah al-Aslamiyah, budak sahaya Abu Lahab, ke rumah Siti Aminah. Dan menemukan bahwasanya Aminah telah melahirkan seorang putra yang bernama Muhammad. Maka larilah Thuwaibah ke rumahnya Abu Lahab di pagi harinya.
sehingga menjerit dan berkata, "Ya Aba Lahab, ya Aba Lahab, wahai Abu Lahab, sesungguhnya engkau mempunyai keponakan seorang putra dan namanya adalah Muhammad." Maka saat itu Abu Lahab turun dari rumahnya. "Apa Thuwaibah?" Katakan sekali lagi. "Sebenarnya Tuan, selamat. Engkau mempunyai keponakan seorang putra." "Betul itu Thuwaibah?" "Betul." Maka saat itu Abu Lahab saking senengnya nih adik-adikku berkata kepada Thuwaibah, "Wahai Thuwaibah, mulai saat ini aku merdekakan daripada perbudakan dan engkau menjadi orang yang merdeka dan bebas." Kenapa? Karena membawa berita gembira bahwasanya keponakannya Abu Lahab adalah seorang laki-laki. Abu Lahab sangat senang nih adik-adik punya keponakan laki-laki. Karena akan menjadi kebanggaan kelak ketika di saat usia dewasa. Adik-adikku, kemudian Thuwaibah saat itu Abu Lahab berkata kepada istrinya, wahai Hindun, turunlah engkau." Maka turunlah Hindun nih. Yang dalam Al-Quran disebutkan apa? "Wamro'atuhu hammalatal hatab." Dan istrinya Abu Lahab kelak akan menjadi pembawa kayu bakar di dalam neraka. Maka turunlah Hindun yang gelarnya adalah Ummu Jamilah. Apa Ummu Jamilah? Ibunya orang cantik. Hindun adalah wanita yang sangat cantik. Dengan perhiasannya Hindun pun turun dari lantai atas dan berkata, "Ada apa suamiku Abu Lahab?" "Hindun, copot semua perhiasanmu." Maka dicopot gelangnya Hindun. "Untuk apa suamiku?" "Pokoknya copot semua perhiasannya." Dikasihkan semua perhiasannya, dilepas dan diberikan kepada Abu Lahab. Abu Lahab lantas berkata, "Wahai Thuwaibah, selain engkau merdeka, aku hadiahkan emas ini untukmu Thuwaibah." Maka diberikanlah emas Thuwaibah. Di hari itu ya Thuwaibah pun bebas dan mendapatkan banyak emas. Maka Thuwaibah berpikir dan berkata dalam hatinya, mungkin ini sebab kemuliaan bayi yang bernama Muhammad. Mungkin aku harus berterima kasih kepadanya. Maka Thuwaibah pun menjadi ibu susuan Nabi Muhammad yang kedua, bernama Thuwaibah al-Aslamiyah. Kemudian ya adik-adikku, ibu susuan Nabi yang ketiga adalah ibunda Nabi sendiri yang bernama siapa? Bernama Aminah. Ya, maka setelah Nabi Muhammad datang dan tinggal bersama ibundanya Aminah, Nabi Muhammad ketika usia 4 tahun itu diajak oleh ibundanya untuk berziarah ke makam ayahnya Nabi yang saat itu Abdullah ayahanda Nabi dikuburkan di kota Madinah. Maka berangkatlah Siti Aminah bersama Nabi Muhammad kecil berusia 4 tahun dan juga bersama seorang budak wanita milik Abdullah dulu yang bernama Ummu Aiman. Ya, maka berangkatlah ke Madinah dan ketika sampai di Madinah, Nabi Muhammad tinggal di perumahan keluarga Bani Najjar yang masih berkerabat dengan Abdul Muthalib dan dengan Bani Hashim dan Banil Muthalib. Nah, adik-adikku, kira-kira apa yang terjadi ya ketika Nabi Muhammad tinggal di kota Mekah dan berziarah ke makam ayah beliau? Kalau mau tahu, tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh. Aku bangga jadi anak soleh. Sallallahu Nabi Muhammad. Ribuan pasang mata turut hadir dan meramaikan demi yang dicintai dan didambakan, dan berharap kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Maulid Akbar, satu hati,
di Al-Bahjah Buyut. Barokah Nabi Muhammad, barokah Maulid. Jadikan hatinya menjadi hati lembut, ya Allah, tidak lagi suka menggonjeng, yang ada saling mencintai karenamu, ya Allah. Nabi Muhammad. Nah, adik-adikku, kira-kira bagaimana ya kisah Nabi Muhammad ketika tinggal di kota Madinah dan berziarah ke makam ayahnya beliau yang bernama Abdullah? Mungkin sebelumnya Kak Fauzan mau bertanya dulu nih. Siapa dari adik-adik yang mau bertanya? Oke, baik, silakan. Kak Fauzan, Nabi Muhammad dibelah dadanya usia berapa tahun? Nah, adik-adikku, Nabi Muhammad mengalami pembelahan dada pada usia 4 tahun di kota Taif dan dalam masa pengasuhan Siti Halimatus Sa'diyah. Tetapi ternyata tidak hanya di usia 4 tahun ya adik-adikku. Nabi Muhammad dibelah dadanya seumur hidup sebanyak 4 kali. Yaitu di usia 4 tahun dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah di kota Taif. Kemudian ketika Nabi Muhammad berusia 25 tahun ketika ingin menikah dengan Siti Khadijah. Kemudian di usia 40 tahun ketika Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hira. Surat Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian di usia 52 tahun ketika Nabi Muhammad berada di kota Mekah dan ingin melakukan Isra wa Mi'raj. Maka Nabi Muhammad dibelah dadanya dan disucikan hati Nabi Muhammad serta diisi dengan ilmu dan keyakinan kepada Allah adalah sebanyak 4 kali. Baik, ada lagi adik-adikku yang ingin bertanya? Oke, silakan dari yang putri. Kak Fauzan, Nabi Muhammad ke kota Taif berapa kali sih? Nah, adik-adikku, Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan ke berbagai daerah. Dan Nabi Muhammad telah datang ke kota Taif sebanyak 2 kali. Yaitu yang pertama ketika dalam pengasuhan Siti Halimatus Sa'diyah. Mulai beliau usia 1 tahun sampai usia 4 tahun. Dan ketika Nabi Muhammad akan melakukan hijrah ke kota Taif. Namun sayang, Nabi Muhammad saat itu diusir oleh warga Taif. Nah, adik-adikku, tak terasa sudah 30 menit Kak Fauzan menemani adik-adikku semuanya. Insya Allah kita akan ketemu lagi nih pada jam dan acara yang sama. Dan Kak Fauzan akan melanjutkan kisah Nabi Muhammad di kota Madinah. Ya, insya Allah tetap bersama Kak Fauzan di Teladan Anak Soleh.